Hello, welcome back to Vojo Project bareng gue Yoga. Kali ini gue mau ngebahas lini terkenal yang kalian juga pasti udah tahu lah, dan gue pernah nge-review sebelumnya, yaitu Pokemon. Jadi gue ngeliat nih kayaknya banyak yang suka review Pokemon, jadi gue nge-review lagi lanjutan dari video sebelumnya. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu Takara Tomy Official Store ini lagi ada diskon, dan gue beli di marketplace beberapa Pokemon yang gue suka. Sebenarnya nggak ngincer-ngincer banget, tapi karena lagi diskon, harganya lebih murah, dan gue takut stoknya habis kan. Karena biasanya tuh kalau udah kosong terus dijual sama reseller, itu harganya naik cuy. Jadi gue sikat, gue amanin. Nah, Pokemonnya apa aja? Ini dia, ada 3, kelihatan nggak? Jatuh. Ini dia. Ada Venusaur, Charizard, sama Blastoise. Jadi kita akan buka bareng-bareng seperti apa detailnya, ukurannya, terus rapi atau enggak nih paintingnya untuk figur sekecil ini gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi. Oh ya, sebelum basa-basinya nih, jangan lupa klik like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video Vojo Project berikutnya. Nah, sekarang tanpa basa-basi, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people? Apa kabar? Siapa nih yang nungguin Vojo Project nge-review produk Pokemon lagi? Gair banget kayak ada yang nungguin aja. Seperti yang bisa dilihat di sini, gue udah siap buat nge-review lagi produk Moncola X dari Takara Tomy, dan kali ini ada 3 Pokemon ikonik dari region Kanto. Yang pertama ini ada Charizard, tadi udah kelihatan ya. Ada namanya, ada jenis elemennya dia apa, dan ini wujud dia dalam packaging blister kayak gini. Ini penampakan belakangnya, dia distribusi resmi Indonesia ya, jadi ada SNI-nya, dan produksinya nih Tomy Asia Limited dari Hong Kong, made in China ya. Terus ini Blastoise, Pokemon air. Dengan di sini kalau di packaging Moncola X tuh ada kayak data Pokédex-nya gitu ya, dari ukurannya, beratnya. Jadi ini Blastoise, evolusi akhir dari Squirtle. Ini belakangnya sama aja. Dan yang ketiga ada Venusaur, wujud akhir dari Bulbasaur. Pokemon grass atau rumput dan poison atau racun. Ini yang paling besar ya, 100 kg kalau wujud aslinya. Dibandingkan Charizard sama Blastoise, dia yang paling besar. Jadi ini 3 Pokemon ikonik dari region Kanto ya, Charizard, Blastoise, dan Venusaur. Sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang karakternya, ini adalah penampakan mereka dari dalam packaging blister. Mari kita unboxing satu persatu ya. Yang pertama Charizard dulu, Pokemon wujud evolusi akhir dari Charmander. Jadi ini meskipun packagingnya blister, menurut gue packagingnya si Takara Tomy Moncola X ini lumayan lumayan bagus lah build quality-nya. Dalam artian kalau lo udah unboxing, lo bisa lo bisa balikin lagi tuh ke ininya, ke boxnya, ke blisternya. Jadi kalau misalnya suatu saat lo kepikiran mau ngejual lagi, blisternya ini jangan dibuang, simpen aja. Oke, jadi bisa kita keluarin kayak gini, kita ambil figurnya, blisternya nanti kita amanin. Nah, ini dia penampakan dari Charizard. Di belakangnya ada ini ya, emboss tulisan Nintendo Pokemon sama made in China-nya. Dan ada tulisan Tomy. Terus ini penampakan dari dekatnya kayak gini, kelihatan kan? Terus ini ekornya, apinya kayak gitu, di bawahnya kayak gini, samping, atas, ini wajahnya sangar ya, kelihatan nggak? Nah, aneh nggak sih menurut gue tuh si Charizard tuh kalau jadi orang kayaknya ganteng gitu. Dari wajah naganya ini tuh kayak kelihatan orang yang keren gitu kalau dia jadi manusia. Oke, ini perutnya kayak gini, warnanya juga oranye kayak gini, dan gue suka nih warna hitam agak kebiru-biruan atau keijo-ijoan di sayapnya gitu, warnanya bagus. Terus ini lumayan lentur ya sayapnya, jadi bisa ditekuk tapi dia akan balik lagi ke posisi semulanya. Dan ukurannya hanya segenggam tangan kayak gini.
Oke, itu dia Charizard. Next, Blastoise ada di sini, Pokemon air, dan di sini ada informasi seolah-olah informasi Pokédex ya, jadi ada tinggi dan berat badannya. Dan sekedar informasi aja nih, sebenarnya gue udah ngebuka dia, pas masih ada plasternya, pas masih ada slot tipnya, tapi lupa gue rekam, gue salah mencet lah pokoknya di kamera. Jadi ini gue balikin tuh tadi ke dalam blisternya, jadi sekaligus menunjukkan bahwa seolah-olah itu tuh kayak baru dibuka blisternya, bagus lah pokoknya kualitasnya. Terus ini dia detail si Blastoise. Nah, di batok kura-kuranya ini ada tulisan kode K19 yang lumayan kelihatan ya. Sebenarnya tadi di Charizard juga ada ya tulisan kode apa something, tapi itu nyaru. Nah, yang di Blastoise ini tuh gua nggak tahu kenapa dia bikin si Takara Tomy memutuskan untuk membuat dia tulisannya kentara banget kayak gitu, K19. Kayaknya masing-masing Pokemonnya Moncole X tuh ada kode kayak gitu, tapi yang di Blastoise ini di punggungnya, di tempurung kura-kuranya ini kelihatan banget. Oke, ini detailnya. Ya, ukurannya kecil gitu aja, kelihatan sangar sih bentuknya. Blastoise ini kayak sterok banget gitu ya. Kayak bodybuilder. Berikutnya Venusaur. Ini yang tadi gue bilang kalau movie accurate-nya dia yang paling besar di antara tiga Charizard, Blastoise, sama Venusaur ini. Sama juga nih kayak yang Blastoise tadi, gue pas ngebuka pas masih dalam baru ada selotipnya, itu lupa gue rekam. Jadi ini gue balikin lagi nih biar kelihatan kayak unboxing pertama kali. Jadi tinggal buka klepnya doang, kita buka lagi, kita keluarin lagi. Kalau mau dibalikin ke blisternya, kalau mau majang dengan blisternya bisa juga jadinya. Gampang nih buka tutupnya soalnya. Jadi bagus, gue akuin. Nah, ini dia Venusaur. Dari ketiga Pokemon yang gue review ini, gue suka sih warnanya Venusaur. Kombinasi warna bunganya, terus poni daunnya nih ya, sama warna birunya Venusaur ini bagus. Terus ini ada seolah-olah kayak ada ininya ya, sisiknya tuh kayak bentol-bentol sedikit itu. Nah, ini di bawahnya tuh kan ada kode. Kalau Venusaur ini D20 ya. Tadi Charizard ada juga tapi gue nggak notice. Tapi masalahnya si Blastoise itu ada di tempurungnya dan kelihatan banget fontnya. Kalau si Venusaur ini kan di perutnya ya, waktu kita pajang jadi nggak kelihatan juga. Nah, ini kalau daunnya agak lentur nih, bisa diangkat begini poninya. Tapi ya cuma ngetes doang. Ini belakangnya agak berat, dan untuk bunganya nih lebih firm daripada si daunnya. Oke, ukurannya juga sama ya dalam genggaman tangan. Overall dari segi sculpting maupun painting rapi sih. Untuk ukuran minifigure, produk-produk Takara Tomy Moncole X ini bisa dibilang aman. Dari segi warnanya bagus, detail juga bagus, I have no complaint. Yang menjadi catatan, atau lebih tepatnya pertimbangan ya, adalah komparasi skala antar produknya. Jadi mereka bukan scale figure kan. Jadi saat Charizard dijejerin nih sama Blastoise dan Venusaur ini aja udah kelihatan bukan movie atau animasi atau game akurat gitu. Karena Venusaur sebenarnya lebih besar dibandingkan Charizard dan Blastoise. Nah, kalau dijejerin sama yang wujud pertama mereka nih, Charmander, Squirtle, sama Bulbasaur kayak apa? Mari kita lihat. Kita ukur dulu satu persatu ya, pakai penggaris butterfly kesayangan kita. Si Charizard kalau diukur sampai ekornya itu sekitar 5-6 cm. Kalau Blastoise kita ukur sampai hydrogannya ini sekitar 4 cm. Dan Venusaur ini paling pendek karena dia melata ya. Berkaki 4, 3,5 cm. Nah, kalau kita jajarin sama wujud pertamanya mereka nih, Charizard sama Charmander, kelihatan kan bahwa ukurannya Charmander itu sebanding sama si Charizard. Jadi ini sangat tidak mencerminkan akurasi di animasi atau gamenya. Ini bahkan kalau Charmander naik ke punggungnya Charizard itu janggal kayak gini ukurannya. Jadi ya begitulah karena bukan scale figure. Terus ini kalau mau lihat yang Blastoise sama Squirtle, dari segi warna sih emang beda ya, birunya Squirtle sama Blastoise. Ini juga memang di animasi dan gamenya emang udah beda gitu. Jadi ini bukan masalah. Dari ukuran aja nih emang kelihatan
mereka kayak apa ya, kayak 11-12 gitu loh. Padahal aslinya kan Squirtle jauh lebih kecil dibandingkan Blastoise. Jadi ini kalau digendong nih kayak gini bentuknya. Jadi ya nggak pantas gitu loh kalau dijejerin. Terus yang Venusaur sama Bulbasaur ini kelihatan lebih rada off lagi. Soalnya Bulbasaurnya kelihatan lebih gede bahkan dari Venusaur. Lebih tinggi nih kan. Padahal Venusaur itu kan raksasa ya, 100 kg gitu besarnya. Tapi ini Bulbasaurnya justru kelihatan lebih besar daripada Venusaur. Bahkan lebih pantas kayaknya Venusaur yang digendong gak sih? Kayak gini kalau mau dibandingin. Jadi kalau mau toy fotografi nih misalnya agak janggal kalau mereka satu frame. Terlebih kalau pengen dapat feel yang akurat ya. Tapi kalau tujuannya sekedar mengoleksi, then it will be fine I think. Terus produk Moncole X dari ketiga Pokemon keren ini pertama kali dirilis tahun 2016, sekitar November ya, dan masih beredar di pasaran sampai sekarang. Meskipun kayaknya udah mulai jarang ya, dan harga di pasaran lumayan variatif dengan range harga yang cukup luas. Untuk produk yang gue review ini, gue dapetin di harga 51.920. Enak nggak tuh harganya untuk satunya ya? Angkanya nggak bulat gitu, soalnya gue dapet di harga diskon langsung dari official store-nya Takara Tomy di Tokopedia. Di official store-nya mereka, harga normal si Charizard, Blastoise, dan Venusaur ini masing-masing dijual di harga Rp64.900. Tapi, waktu gue bikin video ini, gue cek nih tiga-tiganya udah sold out cuy. Semoga restock lagi lah. Soalnya gue lihat-lihat reseller yang punya stok si 3 Pokemon ini ngejual di harga yang bedanya cukup berasa. Rata-rata pada jual di harga 100.000 sampai 200.000-an buat satunya. Gila pokoknya selisihnya. Kesimpulannya, seperti yang gue sempat mention tadi, I have no complaint. Pokemon Moncole X atau Monster Collection Extra, itu kepanjangannya ya. Ini memang collectible items yang cukup menarik buat kalian yang pengen koleksi merch-nya Pokemon. Detailnya bagus, warnanya bagus, untuk harga relatif lah. Meski harga reseller kadang suka rada ngaco ya, tapi ternyata dari official store-nya sendiri, harganya tuh nggak selangit yang gue kira. Karena sebelum-sebelumnya gue selalu ngeliat harga reseller sebelum gue nemu tuh official store-nya Takara Tomy. Jadi kalau pas official store-nya Takara Tomy ini lagi ada stok, saran gue mending sikat aja. Pokoknya kalau ngoleksi seri Moncole X ini jangan mikirin skala ya, karena memang skala antara Pokemonnya nggak sama dengan apa yang kita lihat di animasi atau gamenya. Kalau kalian mau yang skalanya akurat, kalian bisa cek seri dari Bandai yang Pokemon Scale World. Harganya cukup pricey sih, but just in case you're interested, you can check it on the internet. So, apakah Pokemon Moncole X ini bikin gue happy? Do they bring joy? Ada iyanya, ada enggaknya. Iyanya karena gue memang suka sama karakter trio ini, Bulbasaur, Squirtle, Charmander, dan evolusinya sampai jadi Venusaur, Blastoise, dan Charizard. Sayangnya, gue belum nemu nih Moncole X untuk wujud evolusi Ivysaur, Wartortle, sama Charmeleon. Kalau kalian nemu ada Moncole mereka, kabarin gue ya. Anyway, si Ivysaur, Wartortle, sama Charmeleon ini sebenarnya ada di Pokemon Scale World yang Bandai tadi. Dan gue juga sempat lihat mereka di rilisan Tomy US Battle Action Figure, seri yang lain. Tapi, ukurannya lumayan lebih gede dari seri Moncole X ini. Jadi, masih kurang rada cakep lah kalau dijajarin beda line up produk gitu. Dan ini nyambung sama kekurangan yang bikin gue sedikit kurang happy, yaitu saat Moncole X-nya Charizard, Blastoise, sama Venusaur dijajarin sama wujud sebelum mereka evolusi nih, itu proporsinya lumayan off. Ya gue tahu sih emang bukan scale figure, jadi nggak boleh protes juga. But you know, I wish these guys are at least bigger than what we got here. Nggak harus akurat sih skalanya, tapi at least lebih besar lah gitu. Jadi skornya overall 7,5 dari 10. Ini skor bener-bener subjektif ya, nggak ada yang salah dari figurnya, mereka bagus-bagus aja, cuma guanya yang agak demanding. Oke, I think that's enough from me. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan pastinya subscribe supaya nggak ketinggalan video-video project berikutnya. Thank you for watching, see you in the next video, stay happy and healthy everyone, ciao!